Kalau sampai ada kata-kata seperti itu, setan sudah masuk ke pernikahan kita. 99% terjadi perselingkuhan dalam pernikahan manusia, baik Kristen maupun tidak, karena urusan yang satu ini nggak mau terbuka. Maaf, istri-istri ini dalam riset saya, dalam penelitian saya, banyak istri menghukum suami gara-gara hal ini. Marah, istri tersinggung, tidak mau melayani suaminya. Tolong para istri, bulan Juli tahun 87 kami ada di kota Probolinggo bersama dengan Ibu Christine Heri, seorang hamba Tuhan sekarang ada di Denpasar. Saya tuh tanya, waktu itu saya belum menikah. Saya manggil dia, Bu, dia manggil saya Koden. Bu, bisa nggak menjelaskan kenapa sih dalam keluarga itu lebih banyak suami yang selingkuh daripada istri? Kenapa? Nah, terus Bu Christine jelaskan kepada saya. Koden masa nggak ngerti? Saya bilang enggak, kan nggak ada laki-laki hamil. Ya jelas saya bilang begitu. Maksudnya apa? Nah ini, jadi seorang laki-laki ketika dia jadi sel pertama sebagai manusia, maka laki-laki pun termasuk perempuan tentunya itu disimpan di dalam tubuh perempuan 9 bulan 10 hari. Makhluk laki-laki itu sudah menikmati hangatnya tubuh perempuan. Begitu lahir dan gak bawa anak bayi itu kepada bapaknya, pasti pada ibunya dulu. Betul nggak? Langsung dipeluk oleh si ibu. Menyusui juga, ibu yang menyusui. Bayangkan dari umur dari 9 bulan selama 19 10 hari jadi janin sampai jadi manusia dalam pelukan perempuan. Begitu si anak mulai belajar jalan, kalau keluarga itu pakai pengasuh, jarang ada pengasuh laki-laki, ketemu perempuan lagi. Begitu anak ini mulai bertumbuh belajar, masuk playgroup ataupun TK, hampir nggak ada guru TK atau playgroup guru laki-laki, betul nggak? Ketemu perempuan lagi. Bayangkan dari satu sel sampai umur 5 tahunan kira-kira, laki-laki itu dikuasai oleh perempuan. Maka itu istri-istri, kalau ibu-ibu nggak rajin ngurus suami, suami diurus orang lain. Maka itu kena apa di dalam banyak keluarga? Ayo kita ngaku, di dalam banyak keluarga kenapa ada begitu? Kita sudah tahu keluarga itu anaknya 3. Tapi kalau ada orang baru tanya, anak berapa? 4. Bingung, kok 4? Siapa nih maksud anak pertamanya? Suaminya. Ternyata laki-laki di dalam kodrat saudara itu lebih manja dari perempuan. Nah ini masalahnya, karena laki-laki itu jadi di dalam tubuh perempuan. Maka itu urusan yang satu ini penting sekali. Ingat kalimat terakhir ayat 5, supaya iblis jangan punya kesempatan merusak rumah tangga. Terbukalah. Jadi yang gak siap harus jujur, gak siapnya karena apa? Lalu yang siap, tolonglah yang tidak siap supaya sama-sama siap hari itu. Saya baru pulang dari Jambi kemarin, saya baru tiba di Jakarta. Saudara, ketemu satu keluarga dari satu kabupaten. Ini istri gembala, mau jadi caleg, akhirnya batal, ribut. Nah, saya jadi penengah, lalu saya coba tanya, kenapa sih ini ribut-ribut? Ternyata bukan masalah jadi calegnya. Maaf ini ya, maaf. Suaminya ngaku, suaminya adalah seorang pribadi, maaf saya berkata, dalam masalah yang satu ini, dia sangat penting. Nah, kalau ini istri terpilih jadi anggota legislatif pusat, itu baru ketemu suami itu minimal 2 minggu sekali. Nah, suami ini bermasalah, itu yang jadi ribut. Saya bacakan ayat ini. Di atas semua kepentingan, maka kalau sudah menikah, tempat tidur harus diutamakan, bukan yang lain-lain dulu. Ini penting, saudara. Firman ini dahsyat sekali. Oke, saya tinggalkan dulu. Mari kita buka Ibrani 13 ayat 4. Nanti lagi silakan baca. Saudara, hebat sekali Tuhan kita. Di dunia ini tidak ada negara manapun yang pemerintahnya buat sensus tempat tidur rakyatnya. Nganggur apa? Betul? Kira-kira kalau saudara di kota Magelang misalnya, wali kota atau kabupaten membuat sensus tempat tidur, saya akan tersinggung duluan. Ngapain tempat tidur diurus? Tapi hari ini biarlah kita semua tahu, surga
sangat prihatin dengan tempat tidur suami istri. Silakan pengantin lagi baca ayat 4. Perhatikan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ya, stop dulu. Dengarkan orang-orang muda secara khusus kita semua. Yahweh berpesan, hendaklah kamu semua. Jadi nggak cuma yang Kristen, semua manusia di dunia. Nggak sekedar hormat, tapi penuh hormat terhadap perkawinan. Lanjut. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Nah, di dalam terjemahan yang lain jelas tempat tidur suami istri. Nah, stop sampai ayat ini dulu. Saudara bayangkan, untuk apa yang Maha Kudus pencipta alam semesta ngurus tempat tidur suami istri dengan pesan jangan kau kotori tempat tidur. Leo dan Lina dan kita semua, tempat tidur pernikahan kita kotornya bukan karena spray 3 bulan tidak dicuci, bukan, tapi kotornya dikatakan dan ngeri sekali. Sebab orang-orang sundal dan pejina akan dihakimi Tuhan. Ada apa di tempat tidur sehingga Tuhan pesan tentang tempat tidur itu? Saya menggunakan terminologi perjanjian lama. Saudara masih ingat berapa peristiwa di perjanjian lama? Setiap kali yang Maha Kudus hadir di satu tempat, walaupun tempat itu masih kotor, tapi ketika yang Maha Kudus hadir, begini Yahweh berpesan, tempat ini kudus, lepaskan sepatu. Nah, saya mau gabungkan kebenaran itu dengan ayat 4 Ibrani 13. Berarti kalau yang Maha Kudus pesan kepada semua kita yang sudah menikah, Leo dan Lina, bukan model, merek, bentuk tempat tidur yang kalian akan pakai sebentar, itu yang menentukan, tidak. Begini saudara, seandainya keluarga itu orang sederhana sehingga tempat tidurnya pun dari tikar saja, percayalah, surga pun akan pesan, duskan tikar itu. Kenapa? Karena aku hadir di situ. Sekarang saya akan tunjukkan 2 fakta kepada ibu bapak saudara semuanya. Saya tanya, nomor 1. Waktu anak-anak masih kecil, masih SD lah, kalau saya SMP pasti tidak, SD. Dengarkan pertanyaan saya. Siapa ingat ibu bapak? Anak-anak kalian yang ingat juga waktu kalian masih kecil dulu, ada satu tempat yang anak-anak paling suka di rumah itu, dan bisa ribut, bisa tertawa, bisa bergurau, bisa lompat-lompat, itu semua. Di mana itu? Di mana? Tempat tidurnya papa mama. Aneh, tapi lihat saudara, kalau kita dua sedang bermasalah dan tidak ada suara, cuma kita jengkel dalam hati saja, coba ingat-ingat, heran, anak-anak kita bisa tahu dan mereka takut naik ke tempat tidur itu. Saya pernah buat penelitian gara-gara ayat ini, ada apa di tempat tidur itu. Yang kedua, perhatikan, sama. Mengapa kalau suami istri sedang bermasalah, tempat tidur itu jadi musuh? Jawab iya atau tidak. Ayo ngaku yang sudah kawin ini. Mengapa kalau kita dua bermasalah itu tempat tidur dimusuhi? Artinya apa? Alasan panas, kamu tidur sendiri aja, aku di sana. Betul nggak? Itu kan alasan. Kenapa kalau rumah kita yang tipe 21 atau 36 sehingga kita nggak bisa lari kemana-mana, terpaksa tidur berdua di tempat itu, yang satu ngadep utara, satu ngadep selatan, cuma ketemu pantatnya saja. Atau yang satu tidur dulu pura-pura belum berdengkuk, belum tidur tapi bisa dibuat begitu. Alasannya apa? Malas diajak bicara. Ada apa di tempat tidur ini sehingga dimusuhi?